Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agamu Arif. Saya bertugas di program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Malikul Saleh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Kimia dan jurusan Teknik Kimia Universitas Malikul Saleh adalah mata kuliah Kimia Polimer, di mana bobot mata kuliah adalah sebanyak 3 SKS. Mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah kimia polimer adalah kimia organik. Jadi sebelumnya mahasiswa sudah mempelajari terkait bagaimana itu kimia organik yang akan dilanjutkan dengan kimia polimer dengan skala yang lebih besar atau yang lebih spesifik. Mata kuliah ini membahas terkait bagaimana konsep dasar kimia polimer terkait struktur polimer itu sendiri, perilaku molekul polimer, dan jenis-jenis polimer. Ilmu ini bermanfaat sekali bagi para peserta didik dalam menganalisis proses pembentukan polimer sehingga dapat diaplikasikan di industri. Baik dari lulusan teknik kimia maupun lulusan teknik material itu sangat membutuhkan pengetahuan dan kompetensi di bidang kimia polimer karena merupakan bidang yang relevan dan juga sangat strategis untuk kompetensi bagi lulusan engineer. Seorang lulusan teknik kimia tentunya dituntut untuk memahami bagaimana sintesis dan reaksi kimia pembentukan polimer, kemudian desain dan optimasi proses produksi polimer di industri, serta pemisahan dan termodinamika sistem polimer sehingga dapat diaplikasikan dalam pembentukan polimer di industri. Sedangkan untuk lulusan teknik material, itu dituntut untuk memahami bagaimana struktur dan sifat material, seperti sifat mekaniknya, kemudian sifat termal dan juga sifat optik, kemudian mikrostruktur dan juga hubungan antara struktur polimer dan juga performanya bagaimana untuk membuat suatu produk, serta bagaimana memodifikasi permukaan dan penguatan dengan filler dan nanokomposit, disertai dengan aplikasi kimia polimer seperti biomaterial, material elektronik, dan juga komposit ringan. Adapun capaian pembelajaran yang akan didapatkan pada MK ini itu diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur kimia dan klasifikasi polimer berdasarkan asal-usul, baik itu berdasarkan sifat alaminya atau polimer alami maupun polimer sintetik. Kemudian dari reaksi pembentukan diantaranya ada reaksi pembentukan secara adisi maupun kondensasi, serta struktur makromolekul dari polimer itu sendiri, baik itu strukturnya secara linear, bercabang maupun jaringan. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk mampu memahami bagaimana mekanisme reaksi polimerisasi. Kemudian, mahasiswa juga dituntut mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara struktur molekul polimer dan sifat-sifat mekaniknya, seperti mekanika, sifat termal, viskositas, dan juga sifat optik. Kemudian selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk mampu memahami berbagai contoh polimer dan turunannya. Dan sudah otomatis, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana aplikasi polimer dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Perkuliahan ini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode kooperatif tipe STAK, yaitu menyampaikan garis besar materi pembelajaran yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai dosen, kemudian dilakukan diskusi dengan mahasiswa, dan selanjutnya saya akan memberikan latihan dan penugasan kepada mahasiswa, serta bentuk studi kasus. Bentuk studi kasus ini adalah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas untuk mencari berbagai macam jurnal dari hasil-hasil penelitian, baik dosen yang ada di dalam ruang lingkup Universitas Malikul Saleh khususnya teknik kimia dan teknik material. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana beberapa jurnal yang terkait dengan kimia polimer, bagaimana sistem proses pembuatan polimernya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan, maupun bagaimana keterkaitannya dengan mata kuliah kimia polimer dari hasil analisis atau studi kasus terhadap penelitian-penelitian dan jurnal yang telah dipublish oleh para dosen. Hal itu masuk juga pada problem based learning atau PBL, yang pendekatan dalam pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui problem solving dan investigasi. Dari analisis jurnal dan juga bedah jurnal, diharapkan mahasiswa mampu untuk mencapai kompetensi bagian dari penyelesaian problem solving ini, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan dalam berbagai disiplin ini.
Adapun komponen penilaian yang kami lakukan itu diantaranya adalah terdiri dari penilaian dari tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Selanjutnya, pada mata kuliah kimia polimer ada beberapa materi yang akan saya sampaikan mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Di antaranya adalah pengantar kimia polimer itu sendiri, kemudian bagaimana tata nama polimer, klasifikasi polimer, baik itu polimer sintetis, polimer alam, kemudian bagaimana susunan dari monomernya dan lainnya. Kemudian jenis-jenis polimer seperti polimer termoplastik, polimer termoset, kemudian penggunaan polimer dan aplikasinya dalam industri. Selain itu juga dipelajari terkait bagaimana reaksi pembentukan polimer. Selanjutnya kami akan mempelajari terkait beberapa hal polimer-polimer dan turunannya seperti poliester, polisulfida, dan polimer-polimer terkait, kemudian poliamida, polimer fenol, urea dan formaldehid, serta polimer anorganik dan organik. Baiklah, selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada video berikut ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat? Sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu terkait kimia polimer. Minggu lalu kita sudah membahas terkait bagaimana cara tata nama atau penamaan dari polimer itu sendiri. Kita sudah belajar terkait bagaimana monomernya, kemudian monomernya yang berikatan satu sama lain sehingga menjadi suatu polimer, baik itu berdasarkan impact maupun berdasarkan nama dagangnya. Pada hari ini kita masuk kepada klasifikasi polimer itu sendiri. Jadi ada beberapa yang kalau kita pelajari pada klasifikasi polimer. Di antaranya yang pertama kita lihat. Pertama berdasarkan ada 4 dasar pengklasifikasian polimer. Pertama berdasarkan sumbernya. Sumbernya ada yang polimer itu berasal dari polimer alam. Kemudian ada dari polimer buatan. Seperti yang diketahui bahwa salah satu contoh dari polimer alam itu contohnya adalah selulosa. Contoh selulosa yang bisa kita lihat itu pertama, kalian tahu ini adalah salah satu selulosa yang diambil dari TKKS. Cara pengambilan selulosanya itu diambil dari serat TKKS itu sendiri, kemudian diekstraksi dengan senyawa tertentu sehingga kita dapat selulosanya dari TKKS. Itu adalah salah satu contoh polimer alam. Selain TKKS, di sini juga ada salah satu contoh. Kalau yang ini dari kulit kopi. Kulit kopi yang perlakuannya juga hampir sama dengan TKKS, cuma perbedaannya mungkin kalau yang TKKS kan masih agak kuning ya, berarti ini nggak ada bleaching, makanya dia masih kuning, warnanya masih kuning. Sementara pada kopi ini udah ada bleaching. Bleachingnya juga bisa beberapa kali supaya dia memang kelihatan lebih putih dari yang seharusnya. Ini adalah salah satu contoh polimer alam. Jadi udah paham ya polimer alam itu seperti apa? Artinya apa kalau polimer alam? Asalnya dari mana? Dari alam ya. Oke, kemudian selain itu ada juga berdasarkan sumbernya itu adalah polimer sintetis. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini? Contoh polimer sintetis itu apa nih? Coba, siapa yang tahu? Apa? Coba. Polimer sintetis itu seperti HDPE. HDPE, selain itu? PP, PVC. Oke, itu salah satu termasuk polimer buatan. Ada HDPE, PVC, ataupun LDPE dan lain segala macam. Ini nih ada salah satu contohnya. Ini contohnya adalah dari HDPE. Ini adalah salah satu contoh HDPE yang diambil dari berbagai macam limbah rumah tangga maupun limbah dari industri. Dan kemudian nanti diolah lagi untuk menjadi sebuah produk yang lebih bermanfaat. Nilainya ekonomisnya ada. Selain itu ada juga nih. Ini juga termasuk salah satu contoh bibit plastik atau ini juga termasuk HDPE. Tapi ini yang udah seragam. Kalau yang tadi kan, kalau ini kan beragam-agam ya. Dari segi warna kita bisa lihat. Contohnya itu beragam-agam dari jenis tutup botol ataupun plastik yang berbeda, tapi jenisnya sama. Itu sama-sama HDPE. Sedangkan kalau ini satu jenis.
Ini HDPE satu jenis. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi selain ada polimer alam dari sumbernya, berarti ada polimer alam dan ada polimer buatan atau polimer sintetis. Oke. Itu klasifikasi polimer yang pertama. Kemudian klasifikasi polimer yang kedua itu berdasarkan bentuk rantainya. Kalau berdasarkan bentuk rantai, itu ada polimernya linear atau polimernya bercabang. Kita sudah pernah mempelajari terkait polimer linear maupun polimer bercabang, itu paham ya? Gimana cara modelnya atau gambarannya seperti apa? Paham ya? Kebayang? Semester sebelumnya kita belajar kimia organik. Kimia organik kita bisa lihat bahwa pada satu rantai struktur senyawa itu ada strukturnya yang lurus dan nggak ada cabangnya. Berarti kalau lurus itu artinya yang linear. Sementara kalau misalnya dia ada cabang atas atau cabang bawah, itu yang merupakan bercabang ya polimer. Sama untuk polimer bercabang juga seperti itu. Secara struktur, dari struktur bentuk rantainya kalau bercabang berarti dia ada cabang-cabang. Sementara untuk klasifikasi untuk berdasarkan bagian yang ketiga itu adalah berdasarkan susunan monomer. Di sini ada homopolimer dan copolimer. Kira-kira kalau homopolimer itu apa? Sama. Jadi susunan dari monomer-monomer itu adalah tersusun dari monomer-monomer yang sama, nggak berbeda. Nanti dia akan berdekatan satu sama lain. Tapi ketika kita buat susunannya itu akan sama semuanya. Sementara untuk copolimer itu adalah jenis polimer yang monomer-monomernya berbeda, tapi dia akan tetap berulang. Jadi perlu diingat, kalau polimer itu terdiri dari monomer-monomer yang berulang. Untuk homopolimer, jenis monomernya sama, tapi pada copolimer itu jenis monomernya berbeda. Sementara untuk bagian yang keempat itu diklasifikasikan berdasarkan sifat termal. Kalau berdasarkan sifat termal, ada polimer termoplastik, ada polimer termoset. Kira-kira arti keduanya apa? Polimer termoplastik itu apa? Coba. Kemarin udah ada spoiler sebentar kan? Kemarin kira-kira termoplastik itu apa, termoset itu apa? Berdasarkan sifat termalnya. Coba, siapa yang tahu? Polimer termoplastik itu apa? Jangan bisik, ngomong aja kan. Kalau termoplastik gimana? Kalau termoplastik itu yang semakin dipanaskan dia akan cair atau meleleh. Kalau termoset itu semakin dipanaskan dia akan lebih set mengeras. Oke, itu betul ya. Jadi kalau misalnya dia polimer termoplastik berarti dia tidak tahan terhadap panas. Tapi kalau polimer termoset dia tahan terhadap panas. Kira-kira nih, kalau HDPE sama selulosa ini jadi termasuk apa nih? Polimer termoplastik atau polimer termoset? Termoplastik, karena dia tidak tahan terhadap panas. Dia ada titik lelehnya pada suhu tertentu. Itu bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut, coba kita lihat. Tadi berdasarkan sumbernya kan. Kalau berdasarkan sumbernya tadi sudah disampaikan bahwa ada jenisnya polimer alam, ada polimer buatan. Keberadaannya itu sudah tersedia di alam, misalnya seperti yang tadi, ada selulosa, ada protein, ada karen alam maupun ada serat alam. Kalau protein, tahu kan protein apa? Kalau protein kira-kira monomernya apa? Asam amino. Pernah dengar asam amino? Pernah ya? Oke, kemudian ada juga polimer buatan di sini. Polimer buatan adalah polimer yang dibuat dari senyawa kimia. Misalnya tadi seperti yang disampaikan teman kamu bahwa contohnya ada HDPE, LDPE, polyester, nilon 66 dan lain sebagainya. Jadi itu dibuat dari senyawa kimia yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan kita sehari-hari ataupun kebutuhan di industri. Ini salah satu contohnya, contoh-contoh dari polimer alam atau penyusun seratnya. Kalau misalnya untuk selulosa itu bisa dilihat bahwa di sini ternyata maksudnya dari selulosa itu adalah glukosa. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya itu ada
dua monomer, ada dua jenis selulosa, itu yang akan berikatan membentuk satu ikatan sehingga dia membentuk selulosa. Semakin lama semakin panjang. Salah satu contoh seratnya adalah kapas, rami, jute, rayon, viskosa ataupun yang serat TKKS tadi, bisa juga serat kulit kopi dan lain segala macam. Kemudian kalau untuk protein itu ternyata monomernya adalah salah satu contoh adalah asam amino. Seratnya, salah satu contoh seratnya kita bisa lihat dari sutra atau tumor. Kemudian untuk zinc juga termasuk salah satu jenis polimer, nama polimernya zinc yang tersusun dari beberapa asam amino. Itu salah satu serat contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketemukan adalah pada serat jagung. Kalau serat jagung memang beda ya, iya kan? Ternyata dia tersusun dari asam amino. Sementara untuk polimer buatan, contoh polimer sintetik penyusun serat itu misalnya kita lihat polimer polyester. Polyester itu tersusun dari monomer etilenate phthalate. Contoh seratnya yang bisa kita temukan adalah dacron. Dacron tahu ya? Kira-kira bisa di mana kita temukan dacron? Coba ada yang tahu nggak? Kita bisa nemuin dacron di mana? Kalian tidur pakai apa? Bantal. Ya, bantal kan? Bantal isinya apa? Selain kapas, selain busa, dacron. Baru tahu ya. Jadi selain pada bantal kita, selain kita pakai kapas, busa, itu ada dacron juga. Atau pada misalnya pada boneka-boneka itu biasanya dia ada pakai dacron. Itu salah satu contoh aplikasinya yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau cari contoh polyester itu dari dacron. Kemudian ada polyamida. Materi ini juga udah masuk ya kemarin. Kemudian contoh modelnya apa? Hexamethylena diamina. Kalau seratnya adalah nilon. Kemudian ada polyacrylonitrile. Dia monomernya adalah vinyl cyanida. Contoh seratnya adalah akrilat. Kemudian ada juga poliuretan. Contoh monomernya itu adalah uretan. Sementara seratnya adalah serat spandek. Coba kalau spandek, bahan spandek, bahan spanduk itu sama nggak? Spanduk bahan spanduk itu memang spandek. Coba pernah dengar nggak bahan apa yang kita pakai spandek itu bahannya? Apa? Baju. Betul. Baju ada yang pakai dia bahan spandek. Ternyata itu merupakan polimer poliuretan, di mana monomernya adalah uretan. Oke, ini beberapa klasifikasi polimer tadi untuk pembuatan nilon. Jadi kemarin nilon udah ada ya, udah sempat saya kasih tugas kan. Nah, nilon ada nggak sih kemarin yang reaksinya? Ada kan? Reaksi nilon itu adalah 1,6 diaminoheksana itu ditambahkan dengan asam adipat itu akan membentuk ikatan amida. Jadi nilon itu terbentuk dari kondensasi dua monomer yang berbeda, yaitu 1,6 diaminoheksana ditambah dengan asam adipat sehingga dihasilkan nanti nilon. Jadi antara 1,6 diaminoheksana dan asam adipat itu membentuk ikatan amida dia. Jadi itu berlanjut berulang. Jadi dia berulang nanti, berulang terus menerus sehingga menjadi nilon. Jadi ini yang berulang nantinya. Jadi ketika dia sudah membentuk ikatan itu akan diulang lagi polimer-polimernya sehingga dia lebih panjang membentuk nilon. Nilon diberi nama menurut jumlah atom karbon pada setiap unit monomernya. Jadi kalau misalnya ada nilon 66, berarti jumlah atom karbonnya ada 66. Itu maksudnya. Jadi dalam gambar ini ada 6 atom karbon di setiap, jadi berdasarkan nilainya adalah ada 6 atom karbon di setiap monomer. Maka jenis nilon ini disebut nilon 66. Oke. Bagian yang kedua, tadi ini penjelasan intinya kan kita tadi udah bagi ada 4, ada berdasarkan sumbernya, kemudian bentuk rantainya, kemudian apa lagi yang ketiga tadi? Sifat termalnya, kemudian yang satu lagi jenis monomernya bukan, ya kan? Dia
homopolimer atau copolimer. Kalau di sini klasifikasi yang berdasarkan bentuk lantainya. Jadi ada polimer linear tersusun atas satu lantai panjang yang kontinu tanpa adanya percabangan dari lantai tersebut. Polimer linear tidak berbentuk lurus karena atom karbon dalam ikatannya dapat bebas berrotasi dalam molekul, sehingga polimer linear bisa didapatkan dalam berbagai bentuk ataupun konformasi. Jadi bentuknya seperti ini. Sama yang seperti saya sampaikan itu dia lah yang nama linear itu nggak harus lurus, panjang, tegak, tapi dia bisa bervertikal itu juga nggak masalah. Yang penting pada sudut-sudut ini nggak ada cabang. Tapi ketika misalnya di sini udah ada satu lagi, di sini ada satu lagi, itu yang bercabang. Tapi ketika bentuknya seperti ini masih disebut dengan linear. Jadi kebayang ya, kenapa hal itu terjadi? Karena tadi si atom C karbon dia punya konformasi yang bisa berbeda-beda. Karena dia kan punya tangan 4 ya, ya kan? Karbon kan ada 4, dia bisa ngikat bagian mana saja yang bisa diganti. Jadi bisa yang dari atas ataupun bisa yang dari bawah. Oke, sementara untuk yang berikutnya itu adalah untuk yang masih polimer linear tersusun dari satu lantai panjang yang kontinu, tadi sudah disampaikan tanpa adanya percabangan dalam lantai tersebut. Salah satu model untuk menyatakan hal itu adalah model kaca atau random coil model. Ini salah satu bisa didapatkan kalau misalnya kamu nanti belajar terkait biokimia. Kalau dari biokimia belajar, itu pasti belajar tentang random coil model. Dia biasanya pakai yang ada segitiga, ada tanda panah seperti itu, menunjukkan arah dari si protein ataupun polimernya itu sendiri. Oke, sementara untuk yang ini adalah untuk yang bercabang. Jadi bercabang kita bisa lihat bagaimana modelnya. Bentuk-bentuknya ada copolimer, ada netropolimer, ataupun ada star polimer, ataupun ada dendrimer. Jadi beberapa tipe khususnya ada ini. Kemudian polimer bercabang disusun dari rantai utama dengan satu atau lebih cabang. Kemudian struktur rantai cabang cenderung menurunkan tingkat kristalitasnya dan densitas polimer tersebut. Jadi semakin banyak cabang, ternyata kristalitasnya semakin menurun ataupun densitasnya semakin menurun. Charge your phone. Oke, ini bentuk 3 dimensi kira-kira yang bagian bercabangnya. Jadi dia ada intinya, ada pusatnya sebelum dia mulai percabangan. Oke, ini yang tadi untuk susunan monomer ya, yang ada copolimer maupun yang homopolimer. Salah satu contohnya ternyata ada homopolimer ada polistirena. Di sini ada monomer stirenanya. Kemudian untuk monomer stirenanya itu setelah dia bersatu dengan yang lain akan membentuk polistirena. Ini kemarin ada ya dibahas kan? Yang polistirena udah ada salah satu contoh kan? Sehingga saya pernah disampaikan. Oke, nanti boleh dilihat lagi. Oke, kira-kira ada yang mau tanya nggak dari yang tadi? Sudah ada beberapa kan yang disampaikan terkait klasifikasi dari beberapa polimer. Itu berdasarkan apa aja tuh? Ada berapa tadi klasifikasinya? Ada 4. Yang pertama sumber, kemudian bentuk lantai, kemudian bentuk susunan monomer. Yang ketiganya adalah sifat thermal. Kalau untuk yang sumber dibagi menjadi berapa aja? Jadi kalau untuk yang bentuk lantainya bagi 2 juga ya. Tadi dari apanya? Kalau yang ketiga tadi? Susunan monomer. Ada 2 jenis juga. Sama copolimer. Kalau yang ketiga? Sifat thermal. Kalau sifat thermal dibagi menjadi berapa? 2. Yaitu dari situ ada yang mau ditanya nggak? Atau sudah cukup jelas? Jelas? Baiklah, mungkin kalau sudah jelas dan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini kita coba sampai
Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan polimer yang lain. Mungkin sudah masuk ke bagian kita akan membahas terkait polimer termoplastik maupun termoset yang lebih rinci lagi. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.